Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hendy Mahardika. Biovlog bukanlah ilmu yang sudah finish, masih terus dikaji dan dikembangkan di berbagai institusi. Dalam hal ini, kemungkinan teknologi ini masih akan terus berkembang. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan di bidang budidaya ikan super intensif, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil produksi sehingga bisa mensejahterakan para peternak ikan. Setelah hampir 1 tahun lebih saya absen dari sosial media, terutama di YouTube tentang budidaya ikan super intensif, saya merasa kaget ada yang bertanya, pada tebar biovlog nila 300 ekor per kubik, apakah bisa? Sungguh sebuah bahasan yang sangat menarik mengenai pada tebar pada biovlog. Sebelum kita bahas tentang kepadatan ikan nila 300 ekor per meter kubik, ada baiknya mari kita bahas mengenai biovlog terlebih dahulu. Dalam hal ini, biovlog yang saya gunakan adalah 651 dari Bapak Adi Sucipto. Dalam budidaya ikan sistem biovlog, ada faktor yang terkadang dilupakan oleh pembudidaya, yaitu tentang daya dukung lingkungan atau disingkat DDL. Pada kolam atau bak pembesaran akan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti DO atau dissolved oksigen, parameter air, limbah biomas, dan lain-lain. Untuk DO sendiri perlu diperhatikan. Di sini yang membutuhkan bukan saja ikannya, tetapi bakteri-bakteri baik kita di media juga membutuhkan oksigen. Jadi, kepadatan tebar juga harus mempertimbangkan dissolved oksigen di media pembesaran kita. Nah, itu tadi korelasi antara kepadatan ikan dan dissolved oksigen. Disinilah perlu kita kaji lagi tentang apa dan bagaimana ikan merasa nyaman pada media pembesaran. Jika dibahas lebih detail, tentunya akan menjadi kajian akademis. Mungkin bisa dijadikan judul skripsi bagi teman-teman yang masih di jenjang perkuliahan Fakultas Perikanan. Balik lagi ke BFT 651, dalam biovlog 651, Bapak Adi Sucipto selaku founder telah melakukan standarisasi di mana untuk kepadatan nila adalah 80-100 ekor per kubik. Dengan ukur panen 250 gram, maka hasil panen yang diperoleh adalah 25.000 gram atau 25 kilo. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa DDL atau daya dukung lingkungan untuk BFT 651 maksimal adalah 25 kg biomas per 1 kubik air. Lantas, apa hubungannya dengan kepadatan ikan? Mari kita lihat tabel berikut ini. Perhatikan pada kolom berat ikan dan biomas total. Bisa kita lihat di mana pada baris pertama adalah standar maksimal DDL biovlog nila, yang mana nilai biomasnya adalah 25 kg per kubik. Kemudian perhatikan baris-baris berikutnya. Dari sana bisa kita dapatkan informasi bahwa dengan populasi yang sama, namun dengan berat ikan yang berbeda, maka biomas total juga akan berbeda. Semakin kecil berat ikan akan berbanding lurus dengan total biomas ikan. Lalu, apa makna dari tabel ini? Maknanya adalah
bahwa semakin kecil ikan yang kita tebar pada media pembesaran, maka kita bisa menambah populasinya. Perhatikan baris terakhir, 100 ikan dengan berat 25 gram pada media pembesaran, biomasnya hanya 2,5 kilo saja. Untuk mencapai DDL maksimal, kita bisa menambahkan populasi menjadi 1000 ekor. Akan tetapi, ada satu faktor yang harus kita perhatikan. Berapa target panen kita? Perlu diperhatikan, jika kita menebar 1000 ekor ikan ukur 25 gram, target panennya berapa gram? Misal, target panennya ada di 50 gram, maka cukup kita isi 500 ekor saja. Ketika usia panen, maka biomas akan menjadi maksimal 25 kg. Mari kita lihat tabel DDL berikut ini. Perhatikan baris yang paling atas dengan populasi 50 ekor. Dengan populasi 50 ekor per meter kubik, kita bisa panen ikan dengan bobot 500 gram. Perhatikan baris nomor 6. Ini adalah standar BFT 651, di mana target panennya adalah 250 gram. Maka populasi ikan yang dipelihara adalah 100 ekor. Lalu, bagaimana jika kita ingin budidaya ikan dengan kepadatan 300 ekor? Mari kita scroll ke bawah. Jika kita pelihara nila dengan kepadatan 300, maka berat biomas saat panen adalah maksimal 84 gram. Hal ini didasarkan pada DDL budidaya bioflok 651, di mana DDL maksimal yang bisa diampu oleh media adalah 25 kg biomas ikan. Dengan kepadatan 300, bobot panen 84 gram, maka biomas ikan maksimal sudah tercapai. Dan jika kita paksakan sampai usia panen lebih dari 85 gram, tentunya sistem kita bisa crash. Karena pastinya ikan akan membutuhkan lebih banyak oksigen, lebih banyak membutuhkan ruang gerak, dan lain sebagainya. Bagaimana untuk kepadatan yang lain? Mari kita lihat dengan rumus yang sudah saya sediakan di atas. Mari kita lihat. Kita masukkan populasi yang kita inginkan, maka akan keluar berapa target panen kita. Coba, mari kita isi 1000. Dengan kepadatan 1000, maka target panen kita ada di 25 gram. Artinya, total berat ikan adalah 25 kilo. Maka DDL maksimal terpenuhi. Bagaimana dengan kapasitas yang lain? Misalkan saya isi 500. Dengan kepadatan 500, maka target panennya adalah 50 gram. Dengan total panen 25 kilo. DDL-nya terpenuhi. Jadi, kesimpulannya, 1. Kepadatan standar bioflok 651 adalah 100 ekor per kubik. Dengan target panen 250 gram, dengan toleransi 300 gram. 2. Kepadatan berbanding terbalik dengan berat panen. Semakin padat ikan, semakin rendah target panen kita. Nah, dengan dua kesimpulan di atas, bisa kita tarik kesimpulan akhir bahwa bioflok nila kepadatan 300 masih bisa ditoleransi atau bisa diaplikasikan, namun berat hasil panennya harus diperhatikan. Di sini, berat panen ada di titik 84 gram. Sangat cocok sekali bagi kita yang memiliki banyak bak pembesaran. Di salah satu bak kita gunakan untuk pendederan dengan kepadatan tinggi, misal kita isi 500 ekor atau 300 ekor. Setelah biomas mencapai maksimal,
atau mencapai DTL maksimal, ikan akan kita pindah ke bak yang lain dengan kepadatan standar dari BFT 651, yaitu 100 ekor per kubik air. Semoga video singkat ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bioflok ikan nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.